Nama saya Hilda Hilma, saya owner operator dari Bumbu Truck, Indonesian Street Food Truck. Itu seperti restoran berjalan ya. We serve food dari truck. Trucknya itu sendiri di modified, jadi di belakang truk itu seperti kitchen ya, seperti restoran kitchen, ada kompornya, ada kulkasnya, ada grillnya, dan kita serve food dari atas truk itu sendiri. Sekarang ini kita memang konsentrasi untuk memperkenalkan Indonesian food di Amerika. Itu memang tujuan saya, untuk memperkenalkan Indonesian food ke khalayak di Amerika Serikat ini, yang saya rasa belum begitu tahu ya tentang Indonesian food. Yang kami serve di atas truk itu mainly sate, jadi kita sebutnya street food Indonesian street food. Jadi makanan, istilahnya makanan jajanan yang kita bisa temukan di pinggir-pinggir jalan gitu ya, seperti sate, nasi goreng, mie goreng tek-tek, mie goreng Jawa, atau kita juga sering serve nasi Padang. Nah, pokoknya yang mudah ditemukan di kota-kota besar di Indonesia. Di food truck kami kita serve dua macam menu. Menu yang pertama adalah fix menu tetap yang saya sebutkan tadi, seperti sate, nasi goreng, mie goreng, dan juga martabak telur. Itu selalu ada, dan setiap minggu kita special menu yang kami ganti setiap minggu. Yang paling populer tentunya sate ya, sate dan nasi goreng. Saya bisa bilang mungkin 60% orang membeli sate dan nasi goreng. Dulu waktu muda saya nggak bisa masak sebetulnya. Setelah pindah ke sini tahun 92, saya meneruskan studi di sini di Amerika Serikat, dan tentunya waktu itu langsung ke Seattle, dan di Seattle area itu nggak terlalu banyak ya Indonesian food. Kalau saya lagi homesick, menginginkan makanan, rindu, kangen makanan Indonesia ya, mau nggak mau harus masak sendiri. Dari situ saya mulai mencoba, dan waktu itu ya tentunya nggak ada resep ya, hanya coba kira-kira aja. Dulu juga suka, kebetulan mama saya itu suka memasak, dan saya suka observe bagaimana dia memasak. Dari situ saya coba, timbul rasa percaya diri untuk mencoba menu-menu baru. Di situ mulai saya suka memasak. Tahun 92 itu sementara saya sekolah, saya juga magang kerja di PTN North America ya waktu itu kebetulan, dan entah bagaimana mulainya ada beberapa yang suka, coba dong katanya, saya mau catering. Udah saya coba untuk catering mungkin 1 kali seminggu waktu itu ya. Nah, dari situ saya dapat feedback yang bagus ya dari orang-orang yang besar. Dari situ saya mulai, mungkin ini kedepannya bisa saya pergunakan untuk mencari tambahan ya, untuk penghasilan tambahan. Nah, waktu saya di Maryland, kebetulan waktu suami di transfer ke Maryland, dan kebetulan di layoff ya waktu itu, jadi mau nggak mau saya mulai mencoba untuk mencari tambahan lain, dan disitulah mulai bisnis catering ini berjalan. Waktu saya kembali lagi pindah ke sini ke Seattle tahun 2012 saya rasa ya, 2011. Saat itu bisnis food truck di Seattle sedang membooming, sedang naik daun ya istilahnya. Dan waktu itu juga saya mulainya dari cateringan untuk anak-anak sekolah di Green River. Tapi waktu saya dengar food truck sedang naik daun, saya juga tertarik untuk mungkin dengan cara begini lebih mobile ya, lebih
bisa leluasa pergi ke berbagai tempat, dan dengan begitu untuk memperkenalkan makanan Indonesia lebih mudah ke masyarakat di Amerika Serikat ini. Jadi dengan menabung sedikit demi sedikit, ya puji Tuhan akhirnya kita bisa membeli food truck pertama itu tahun 2012. Prosesnya memang agak lama ya, dengan riset ya saya harus betul-betul banyak belajar dari internet, terus saya juga banyak bertanya-tanya dengan ya kami langsung datangi itu food truck itu banyak bertanya, dan memang yang lebih sulit lagi itu untuk perizinannya ya, dengan licensing dari health department, dari Department of Labor Industry, itu yang that's the longest process that we have to, yang harus kita hadapi waktu itu. Tapi ya itu semua trial and error, gagal kita coba lagi, sampai 1 tahun lamanya itu untuk proses untuk pembuatan license-nya itu ya. Untuk Department of Labor Industry itu kita hanya diperlukan untuk equip the food truck dengan kitchen yang sesuai dengan standar mereka. Nah itu yang lama, karena mereka kan memperhitungkan keselamatan pekerja, layout dari kitchen itu sendiri, itu semua diperhitungkan, dan begitu banyak peraturan yang harus kita hadapi, yang harus kita ikuti gitu ya. Nah untuk health department itu kita harus mengambil food workers, of course food permit ya. Nah itu ada tesnya. Untuk health departmentnya sendiri nggak terlalu lama ya, tapi waktu itu karena kita beli truk yang baru setengah jadi kita build sendiri karena memang dana waktu itu terbatas ya. Kalau untuk misalnya itu truk diminta tolong orang mungkin kalau disuruh orang lain mungkin lebih cepat ya. Teman-teman kami itu banyak yang sampai mortgage ya. Ada yang seharga rumah itu 150.000 gitu. Kita mungkin dapatnya 1/10-nya. It's a used truck tapi udah di refurbish, jadi di belakangnya tuh udah memang mereka jadikan seperti kitchen, tapi belum ada appliance-nya ya, belum ada equipment-nya, jadi kita pasang sendiri. Agak sulit memang waktu itu marketingnya ya, kita mulainya dari anak-anak yang dulu customer catering dulu ya. Nah sesudah itu kita memang akhirnya jauh dari tempat kita, domisili kita, jadi agak ke Seattle. Nah untuk marketingnya saya rasa lebih dari mulut ke mulut, karena kita juga again terbentur dengan budget ya. Untuk marketing itu kan tentunya nggak sedikit. Jadi selama ini ya ternyata puji Tuhan sih ya dari mulut ke mulut. Demografik juga harus kita pikirkan ya, karena belum tentu tempat yang ramai dan orang yang market yang di situ siap untuk makan makanan yang mereka rasa asing ya, makanan yang baru. Nah untuk itu kita juga perlu pelajari market yang kira-kira sudah available untuk mencoba makanan yang baru. Nah untuk itu kita juga study lagi nih ya, kira-kira ini di mana, seperti urban ya, seperti Seattle Urbanites itu biasanya mereka acceptable ya untuk makanan-makanan yang etnik, yang baru, mereka animonya lebih besar ya untuk makanan seperti itu. Nah disitulah kita mulai. Pertama-tama justru kita nggak mulai dengan food truck dulu, sebetulnya sudah dari catering kita coba-coba farmers market. Nah, kita mulai dari Fremont. Itu Fremont Farmers Market itu salah satu farmers market terbesar di Amerika Serikat ini, dan itu memang betul-betul urban market ya, dan banyak anak-anak muda. Nah di situ kita bisa lihat anak-anak muda itu lebih terbuka untuk mencoba makanan baru. Dari situ kita mulai market kita ya, mulai kita perkenalkan. Nah sesudah itu begitu food truck sejalan dengan food truck mulai berjalan, kita sudah tahu di tempat mana aja yang kita bisa launch. Dimulai dari parkir hanya untuk truk sendiri. Waktu itu kita mulai
waktu itu juga banyak orang bertanya kenapa cari tempat kok bukan di tempat banyak orang Indonesianya. Saya bilang that's against my justru misi saya untuk punya food truck ini juga untuk memperkenalkan makanan Indonesia ke khalayak yang non Indonesia gitu ya, supaya soalnya saya juga tired ya lihat di mana-mana tuh kalau nggak Vietnamese, Thai food every corner ya. Why not Indonesian gitu? Kenapa nggak Indonesian food gitu kan? Nah akhirnya dengan apa farmers market ini terus food truck ini baru mereka terbuka matanya, wah ternyata makanan Indonesia itu tidak kalah enaknya dengan makanan apa Thai food atau Vietnamese. Setelah kita parkir di Rente, waktu itu kita ditawarkan untuk menggantikan teman yang kebetulan parkir di Amazon di Seattle. Nah itu food truck pod. Jadi kalau disebut food truck pod itu ada beberapa food truck di situ. Jadi mungkin di pelataran parkir dari suatu office ada mungkin 2 atau 3 atau 4 food truck tergantung besarnya parking spotnya. Nah itu disebut food truck pod. Kita pernah beberapa kali mencoba di situ, tapi sekarang ini kita lebih ke apa yang sendiri-sendiri aja supaya nggak ada saingan. Disewa, jadi satu hari kadang-kadang kita tergantung dari penyelenggara pot itu sendiri. Sometimes ya berkisar antara 70 sampai 150 per hari. Sering kali kita parkir di depan apa seperti office ya, itu kita nggak bisa bayar karena untuk melayani apa lunch crowd ya. Mereka punya pegawai, daripada mereka menghabiskan waktu setengah jam untuk drive ke suatu tempat untuk makan lunch ya lebih baik ada food truck di situ kan. Sementara ini keep it in the family. Kalau hari itu bisa up to 90 order atau 100 order. Rata-rata antara 9. Sekarang ini kita keep, kalau bisa ya karena kita juga masih punya anak-anak ya, masih anak kami itu ada tiga teenager ya, jadi we keep it 4 days. Sekarang ini yang 3 itu udah pasti ya, yang 1 itu kita keep open, jadi float. Jadi sering kita dapat telepon, oh kami perlu food truck di sini dan kebetulan tempatnya ramai, ya udah kita ke sana gitu. Biasa sekarang ini yang regular itu hari Senin, hari Kamis, hari Jumat. Sekarang ini karena konfigurasi dari truk kami sendiri nggak bisa dengan mudah mau ke sana langsung masak langsung jual ya. Kita harus set up propane-nya, gasnya, set up generatornya, jadi nggak gampang. Untuk itu sekarang ini sementara ini kita hanya satu tempat satu hari, per hari itu satu tempat dan fokus di lunch crowd. Dari jam biasanya kita mulai serve dari jam 11, nah peak hoursnya itu jam 11 sampai jam 1.30. Sudah itu mulai mereda. Nah jadi biasanya kita sampai di tempat tujuan jam 10, kita set up, terus kita masak. Nah sesudah itu mulai serve jam 11 sampai jam 1.30. Dan jam 2 biasanya sudah selesai. Kita pergi ke restoran Dipo, of course untuk restoran ya. Nah, itu kita harus bayar membership fee, tapi memang wholesale ya, jadi lebih bulknya. Nah, selain ke situ juga kita ke cash and carry. Nah, baru untuk makanan ingredient Indonesia, baru kita pergi ke oriental market ya, seperti H-Mart atau Ranch 99. Biggest cost is groceries of course, makanan, sama sekarang ini insurance, business insurance dan juga vehicle insurance, karena commercial truck is a lot more expensive daripada kendaraan biasa. Yang betul-betul membuat saya betul-betul bangga ya, karena ternyata makanan Indonesia itu kaya ragamnya dan
kaya rasanya. Waktu saya serve makanan ini, itu yang menimbulkan kebanggaan tersendiri begitu melihat bagaimana respons dari customer ya, yang non-Indonesian atau non-Asian. Sometimes a lot of them are non-Asian ya. Mereka rasa dan mereka rasa, wow, this is something else, dan mereka betul-betul appreciate ya. It's instant gratification buat saya ya, betul-betul saya melihat bagaimana mereka apresiasinya. Mostly mereka there's something, there's a twist in this food that they can't really compare it to something else. Seperti makanan Thailand atau makanan Vietnam ya, mereka rasa ini spesial ya, makanan Indonesia itu taste-nya different mereka bilang. Dan some of the commenter ya yang mereka komen itu betul-betul kadang-kadang kaget juga mereka, your food changed my life or something like that, or wow, your noodle is my new religion or something like that ya. Itu membuat semangat kita bertambah lagi ya, encourage kita lebih lagi. Oh ya, tentunya kita punya Facebook, Twitter. Setiap pagi kita update ya status kita di Facebook untuk kasih tahu di mana kita akan parkir hari itu, dan juga menu spesial apa yang akan kita serve hari itu. Perseverance ya, jangan mudah menyerah, gigih ya, kegigihan itu hal yang utama, karena seperti yang kita ketahui membuka bisnis terutama untuk food ya, untuk makanan itu di Amerika tidaklah mudah. Begitu banyak peraturan yang harus diikuti, dan mereka itu betul-betul textbook ya, harus betul-betul mengikuti peraturan yang ada di buku. Lain dengan mungkin kalau kita buka di Indonesia mungkin ya, ya bisa tahu sama tahu lah gitu kan. Kalau di sini nggak ada ampun, harus mengikuti apa yang mereka sudah tuliskan di peraturan mereka. Nah itu yang challenge terbesar terutama buat kita ya, orang Indonesia yang mungkin mentalnya masih mungkin bisa diambil jalan pintasnya gitu ya. Di sini nggak ada, semua harus diikuti textbook benar. Nah seringkali kita gagal kan. Saya ingat waktu pertama kali kita ikut di farmers market itu, kita baru datang. Yang paling penting di sini itu suhu dari makanan. Kalau dingin itu harus lebih dingin dari 40 derajat Fahrenheit. Kalau panas kita harus keep it hotter than 145 ya. Nah waktu itu ya karena kita baru pertama, dan saya pikir kita kan baru datang ya, baru unload makanannya. Petugas dari health department sudah datang. Ya tentunya begitu makanan ditaruh kan suhunya itu masih hangat ya, nggak panas, nggak dingin. Begitu mereka cek, semuanya dicolok ya dengan termometer itu, fail. Begitu fail mereka bilang tutup sekarang juga. So what can I do? Semua harus ditutup dan harus bayar dari mula lagi. Itu kalau kurang-kurangnya saya gigih ya udah menyerah di situ aja dulu, capek-capek.